Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elo Alfiah Mawardi, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Kesehatan. Saya merupakan dosen Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nazatul Al-Wafa Sampang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Dasar 2. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya terapkan yaitu menggunakan pendekatan DIA. DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berkaitan dengan cara saya menyampaikan materi berdasarkan textbook, artikel jurnal terbaru, terutama penelitian saya dengan judul Kebutuhan Istirahat dan Tidur. Sedangkan interaction saya gunakan untuk menghidupkan suasana pembelajaran di dalam kelas dengan cara diskusi dan tanya jawab bersama mahasiswa. Yang ketiga adalah assessment, yakni proses penilaian kemampuan mahasiswa secara objektif terkait pemahaman setelah materi diberikan pada mahasiswa. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan pengajaran, saya akan menjelaskan mata kuliah Keperawatan Dasar 2 yang memiliki bobot SKS 3 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini menguraikan konsep tentang kebutuhan dasar manusia yang meliputi 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan rasa aman dan nyaman, 3. Kebutuhan spiritual, 4. Kebutuhan menjelang dan akhir kehidupan. Lingkup bahasan asuhan keperawatan dimulai dari tahap pengkajian sampai proses evaluasi. Implementasi keperawatan meliputi tindakan yang mendukung untuk tata laksana sesuai dengan gangguan kebutuhan dasar yang muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek delivery sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Saya mulai dari penjelasan capaian pembelajaran dari mata kuliah Keperawatan Dasar 2. Di antaranya adalah 1. Menguasai konsep kebutuhan dasar manusia. 2. Mampu menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan eliminasi sesuai dengan SOP. 3. Mampu menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai dengan SOP. 4. Menguasai kebutuhan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sesuai dengan SOP. 5. Mampu menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri sesuai dengan SOP. 6. Mampu menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman sesuai dengan SOP. Materi yang disampaikan atau dipelajari pada mata kuliah Keperawatan Dasar 2 ini terdiri dari 5 bahan kajian, antara lain 1. Teori kebutuhan fisiologis tentang kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan eliminasi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan aktivitas, dan kebutuhan perawatan diri. 2. Kebutuhan rasa aman dan nyaman. 3. Kebutuhan spiritual. 4. Teori kebutuhan menjelang dan akhir kehidupan. 5. Praktika tindakan keperawatan memenuhi kebutuhan dasar pasien sesuai dengan SOP terdiri dari 1. Pemasangan kateter urin. 2. Pemasangan selang NJT. 3. Latihan rentang gerak aktif dan pasif. 4. Dukungan perawatan diri mandi. 5. Latihan relaksasi fisik. Dan 6. Perawatan jenazah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek interaction. Sistem interaction yang saya terapkan di dalam kelas mengacu pada standar pembelajaran yang didesain dengan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintik, konseptual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mendorong seluruh mahasiswa dapat berperan aktif, kreatif, serta inovatif dalam menyelesaikan proses pembelajaran, maka saya menerapkan sistem SCL dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan metode pembelajaran yang lainnya secara efektif. Platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di dalam kelas terintegrasi dalam sistem informasi akademik. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk beberapa kegiatan, antara lain yang pertama, pengisian KRS, kedua, proses mengevaluasi proses PBM yang sudah dikerjakan, yang ketiga, pengisian absensi, dan yang keempat, prosedur yang lainnya. Poin yang ketiga,
atau assessment, yaitu penilaian. Penilaian yang dimaksud adalah penilaian kepada mahasiswa yang dilakukan secara objektif. Tujuannya adalah mengukur kemampuan mahasiswa secara jelas dan transparan. Penerapan indikator penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah saya terdiri dari beberapa aspek. 1. Penilaian absensi sebanyak 5%, penilaian UTS sebanyak 25%, penilaian UAS sebanyak 30%, penugasan sebanyak 20%, penilaian praktikum sebanyak 10%, dan penilaian sikap 10%. Mata kuliah ini selesai dalam kurun waktu 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Ujian tengah semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dicantumkan pada kontrak perkuliahan, sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan setelah tatap muka di seluruh pertemuan RPS yang berlangsung. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran berdasarkan konsep delivery, interaction, dan juga assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam kelas secara tatap muka. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah konsep kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan istirahat dan tidur. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan istirahat dan tidur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan yang ada di RPS, kita akan belajar terkait konsep kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan istirahat dan tidur. Sebelum saya mulai, gitu ya, apakah adik-adik sudah belajar? Sudah. Coba saya tanya terlebih dahulu ya. Ada yang tahu pengertiannya dari istirahat? Acung tangan. Oke, silahkan. Istirahat adalah keadaan relaksasi fisik dan mental yang membuat tubuh merasa nyaman tanpa harus tidur. Oke, istirahat itu sudah dijelaskan sama temennya, gitu kan? Ada yang punya pendapat lain? Ya, silahkan. Istirahat adalah keadaan relaksasi fisik dan mental. Tujuannya untuk mengembalikan energi tubuh setelah melakukan aktivitas. Oke. Ada yang tahu bedanya istirahat dan tidur? Oke, boleh, silahkan. Kalau istirahat itu pemulihan energi tanpa harus tidur, sedangkan tidur adalah proses pemulihan otak tubuh, total tubuh dan otak. Baik. Kita bahas satu persatu ya. Jadi sesuai yang dijelaskan oleh temannya tadi, istirahat itu adalah kondisi tenang, rileks gitu ya. Jadi contohnya, semisal ketika perkuliahan saya sudah selesai, ada jam istirahat, adik-adik akan melakukan aktivitas, tapi kondisinya rileks. 1, bisa ngobrol dengan temannya, ya, kemudian bisa membaca materi berikutnya, atau menggunakan media sosial, gitu ya. Semuanya tetap beraktivitas, hanya saja kondisinya rileks, tanpa tekanan. Bedanya dengan tidur adalah kalau tidur semua aktivitasnya itu diletakkan. Ciri-cirinya adalah manusia yang melaksanakan kegiatan tidur itu terpejam, tidak melaksanakan aktivitas apapun, ya. Jadi tolong diperhatikan bedanya maknanya istirahat dan tidur. Kalau kita bicara secara harfiah, bahasa Latinnya adalah somnus. Somnus itu apa, Bu Elo? Somnus itu adalah alami. Ya, garis bawahnya. Periode pemulihan. Pemulihan dari apa? Ya. Pada saat sel itu digunakan ketika adik-adik beraktivitas, contohnya belajar pada saat ini, ya, dia harus rehat, harus dikembalikan lagi. Pada saat kapan sel itu beristirahat? Ya, pada saat kondisi tidur. Jadi kalau mahasiswa saya tidak tidur selama 24 jam, keesokan harinya saya jamin semuanya tidak akan fit. Ya, mulai muncul tanda gejala sakit di tengkuk, matanya merah,
perasaan kantuk begitu ya. Jadi fokusnya berkurang. Jadi tolong diperhatikan. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, ada fisiologi tidur gitu ya. Tidur itu punya jam normal. Mulai dari pagi sampai malam. Ya. Orang awam itu biasanya memaknai tidur itu hanya tidur malam saja. Karena seusia mahasiswa saya, rata-rata pasti jam tidur siangnya tidak ada. Siapa Bu yang bertugas pada saat kondisi tidur itu? Yang bertugas adalah RAS dan juga BSR. Letaknya ada di kelenjar pineal, ada di dalamnya otak besar, di antara otak besar dan otak kecil. Ya, tugasnya dia ini adalah aktif pada saat mulai muncul rasa kantuk. BSR bertugas pada saat ketika tidur mau pemulihan ke posisi bangun. Siklus tidurnya seperti ini ya. Jadi mahasiswa saya sudah kehilang untuk tidur siang. Yang dihitung hanya tidur malam saja. Ya. Tahapan tidur itu terbagi menjadi dua. Satu, non rapid eye movement. Yang kedua adalah rapid eye movement. Bedanya apa? Nah, untuk tidur NREM itu ada beberapa tahapan. Jadi mulai dari mahasiswa saya masuk ke dalam kamar, kemudian persiapan menjelang tidur, kemudian masuk ke fase memejamkan mata sampai dia tertidur nyenyak. Itu untuk siklus yang NREM. Tahap nomor 1, 5 menit pertama. Ya. Posisinya semuanya merem. Sudah masuk ke dalam kamar. Ya. Tapi masih mendengar aktivitas di luar. Masuk di tahap kedua. Ya. Sudah mulai ada relaksasi otot. Tanda-tanda vitalnya sudah mulai menurun. Ya. Masih terbangun, masih bisa dibangunkan. Kalau ada orang yang ketok pintunya, ya, masih terdengar. Ini yang tahap 2. Berapa lama Bu? Kalau tadi 5 menit, ini durasinya lebih panjang, 10 sampai 20 menit untuk tahap NREM kedua. Tahap NREM yang ketiga, durasinya lebih lama, setengah jam, 30 menit berikutnya. Di tahap keempat, sudah tidur yang lebih dalam atau nyenyak. Kalau saya ngambil contoh kasusnya kayak uya-kuya menghipnotis begitu kan, ada satu sampel kanan dan kiri, tatap mata saya, begitu? Tidur lebih dalam, jauh lebih dalam gitu kan. Itu masih di tahap berapa? 1, 2, 3, 4. 4, ya kan? Kalau yang kita lihat itu konsepnya iya Bu, masuk di tahap 4. Kenapa? Jauh lebih dalam, tidur lebih nyenyak kan begitu. Posisinya kliennya dua-duanya merem Bu. Tapi adik-adik lupa, dia masih mendengarkan orang berbicara. Buktinya ketika sudah pingsan, ditanya namanya siapa, ada problem apa, cerita kan? Iya. Kalau masih mendengarkan seperti itu, tahapnya bukan 4, masih di tahap 1. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini ilustrasi gambarnya. Ibu tinggal 1. Oh iya, kita masih di tahap NREM. Ya. Jadi ini adalah perubahannya. Tekanan darahnya sudah menurun. Metabolismenya, kita nggak makan, kita nggak minum. Lajunya semakin lambat. Ya, tapi dia tetap bekerja, mengurai apa yang diurai. Nah. Kalau sudah di fase NREM 4, fase berikutnya adalah
REM, rapid eye movement. Ya, apa itu Bu? Gitu kan ya. Ini fase yang kedua. Ya. Berlangsungnya lebih lama. Kan tadi sudah masuk tidurnya nyenyak toh. Nah, di fase ini timbullah yang namanya mimpi. Kalau kita biasa melihat ada orang di UGD, ya, gangguan jantung, direkam jantungnya, kemudian muncul sendi rumput kayak begini, tidur juga seperti itu. Jadi pasien-pasien yang bermasalah dengan tidur, entah itu polanya terganggu, kesulitan memulai tidur, atau tidur sebentar-sebentar terbangun, atau tidak tidur sama sekali selama 24 jam, ya. Tahap 1 ini. Normalnya harus begini. Nanti di tahap 2 sudah mulai begini. Nah, ada gelombang yang di tengah, ya. Tahap ketiga, gelombangnya sudah menjadi delta, ya. Tahap keempat, karena ini sudah fasenya memanjang, mahasiswa saya sudah tidurnya nyenyak, mau bermimpi gitu ya, gelombangnya semakin panjang. Ketika berpindah ke siklus REM, gelombangnya lebih padat, harusnya begini. Tapi kalau ada orang-orang yang bermasalah, ketika mau direkam kelistrikan yang seperti ini, pasien saya harus disuruh tidur dulu. Kalau enggak tidur, enggak bisa direkam. Ya, tapi kalau mahasiswa saya tidak ada problem, tidak perlu dilakukan pemeriksaan seperti ini. Usianya adik-adik di remaja. Adakah yang usianya di bawah 18 tahun? Gak ada ya. Nah, kita ada di sini ya 7 sampai 8 jam. Adik-adik begitu juga dengan saya. Oke, ingat minimal 7 jam. Yang tahu siklus tidurnya adik-adik sendiri. Kalau tidur malamnya kurang berarti harus ditambahi di siang hari. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu tidurnya berkualitas dan tidak. Oke, 1, faktornya adalah penyakit. Bayangkan posisinya mahasiswa saya sakit, terbaring, terpasang infus, kemudian terpasang alat-alat yang lain, tidurnya tidak di ruang kamar sendiri, tidurnya dalam kondisi lampu menyala, kemudian ada orang lain di sebelah saya, gitu kan ya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa tidur? Tidak. Karena saya terganggu Bu, fokusnya adalah di rasa nyeri yang saya rasakan. Makanya kenapa faktor yang pertama adalah penyakit. Kedua, faktor lingkungan. Ilustrasinya kamarnya seperti ini. Bersih, full AC. Ya, bednya baru, kamarnya baru, tidak ada bau pengap sama sekali, jauh dari kebisingan, begitu kan ya. Lingkungan itu adalah faktor utama yang paling mendukung tidur seseorang terpenuhi. Kenapa? Faktor yang meliputi lingkungan, 1, tingkat pencahayaan, suhu ruangan, kelembapan, kebisingan, kemudian bersihan kamar. Ya, jadi kalau biasa tidur gelap, posisinya terang seperti ini, saya jamin mahasiswa saya tidak akan bisa merem. Ya, suhu ruangannya yang panas, gelisah Bu, nggak bisa merem juga. Ya, dekat dengan jalan raya, ingat tingkat kebisingan. Ya, yang ketiga, motivasi dan ritual. Berdasarkan penelitian saya, gitu ya, ternyata ritual yang banyak sekali dilakukan oleh kaum remaja saat ini adalah penggunaan skincare untuk kaum cewek-cewek, gitu ya. Kemudian penggunaan screen time, mabar dulu,
Ini berdasarkan hasil penelitian saya, mayoritas hasilnya seperti itu. Ya. Jadi ternyata 1, 2, 3 ini adalah faktor yang paling mendukung untuk saya bisa tidur. Iya enggak? Iya, ya. Lanjut, latihan dan kelelahan. Ini hubungannya dengan aktivitas yang dikerjakan. Mulai dari bangun sampai kita mau tidur. Oke. Stres psikologis. Bisa karena beban tugas yang banyak atau ada problem dengan teman, dengan keluarga, ya. Kemudian penggunaan alkohol nggak boleh ya. Oke. Nutrisi. Nutrisi itu hubungannya dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Faktor penyebab yang paling mempengaruhi adalah makanan yang berbumbu, pedas, asam, minuman bersoda, dan minuman berkafein. Yang bagus apa Bu nutrisinya yang boleh kita makan dan minum sebelum tidur atau yang bisa membantu untuk tidurnya misalnya 1, konsumsi buah pisang. Yang kedua, minum coklat hangat. Pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan, 1, diuretik. Diuretik itu biasanya obat-obatan untuk mengeluarkan cairan yang ada di tubuh. Ini ternyata menyebabkan insomnia. Kemudian kafein yang ada di kopi dan teh, ya. Yang ini nggak boleh ya. Saya tidak menyarankan. Jelas orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang, saya jamin dia 24 jam masih melek, masih seger. Kenapa? Karena yang ditekan adalah bagian siklus remnya. Dia tidak akan pernah ngantuk sama sekali. Oke. Yang berikutnya adalah gaya hidup yang biasanya berolahraga. Ya. Itu lebih bagus kondisi tidurnya dibandingkan yang mager. Atau yang seperti ini. Gadis-gadis yang sedang diet. Ya, diet itu bukan tidak mengkonsumsi apa-apa, tapi membatasi. Hanya saja apakah dietnya sekarang betul sesuai dengan anjuran atau enggak. Sebelum kita lanjut ke apa saja gangguan tidur yang terjadi, kita bahas lagi ya. Tadi ada beberapa faktor yang sudah saya jelaskan. Adakah yang bisa menjelaskan dan menyebutkan kepada saya 2 faktor tadi? Saya Bu. Oke. 1, faktor apa saja? Faktor penyakit, Oke. kemudian kedua ada lingkungan. Oke. Penyakit dan lingkungan. Ada yang lain? Saya Bu. Oke. Ada stres dan emosi, terus status kesehatan, tahan dan gaya hidup. Oke. Tolong dipahami ya, jadi beberapa faktor yang sudah saya jelaskan sudah diurai kembali oleh temannya tadi. Itu yang harus kita waspadai. Sekarang ya, ternyata ada beberapa gangguan tidur yang umum terjadi di kalangan usia saya dan juga adik-adik. Yang paling hits, insomnia Bu, insomnia. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur, baik secara kualitas tidurnya tidak nyenyak dan juga jam tidurnya tidak sesuai dengan usianya. Penyebabnya gangguan fisik, jangan-jangan sakit. Jadi pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu bisa insomnia, iya. Atau faktor yang lain, gelisah. Hubungannya dengan tadi stres psikologis. Yang kedua, parasomnia. Adakah yang boboknya berjalan? Karena kecapean Bu. Hipersomnia, terlalu banyak tidur, ya, terutama pada saat siang hari. Yang kita khawatirkan, ya, gangguan tidur yang ini adalah salah satu
kondisi gangguan tidur yang tidak boleh sampai terjadi. Apnea itu adalah kondisi henti nafas, apalagi pada saat tidur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Jelas gitu ya. Nanti tolong diperhatikan, kita mulai perbaiki mulai dari siklus tidurnya ya, 7 sampai 8 jam itu per 24 jam. Mulai menata nutrisi yang harus saya konsumsi sebelum tidur. Kalau memang mau minum, minum air saja. Kalau mau makan, pilihannya 2. Coklat hangat sama pisang. Silakan baca di buku referensi, bisa di jurnal saya, di buku saya tentang kondisi tidur. Kenapa? Memang di usianya adik-adik yang sekarang itu tidur itu penting, apalagi aktivitasmu banyak. Kalau memang sudah dirasa tidak ada pertanyaan gitu ya, nanti tolong dibaca. Kita akan bertemu lagi di jadwal berikutnya dengan konsep yang baru, tolong dipelajari. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya terkait penjelasan RPS dan video pembelajaran di dalam kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.